Dinginnya udara Tanah Gayo terasa menusuk tulang. Namun tak menyurutkan antusias ribuan warga untuk memenuhi setiap sudut tribun dan lintasan. Hari ini saya akan memeriahkan pacuan kuda tradisional Gayo. Nah, di sini nanti lokasi startnya sebentar lagi akan dimulai. Gimana keseruannya ya? Saya udah gak sabar lagi pokoknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kuda-kuda lokal Gayo mulai memasuki lintasan, siap membuka pesta rakyat Gayo di kelas F muda. Randy udah siap? Aduh, dia kayaknya udah gak bisa diem lagi, udah siap mau berlomba. Randy jokinya juga udah siap di sana. Kita lihat gimana keseruannya ya. Udah lari, udah mulai lari. Kelas F muda merupakan kelas kuda lokal Gayo yang berusia 2-5 tahun. Kuda lokal Gayo mempunyai ciri fisik yang kecil dan pendek, sehingga membutuhkan joki berbobot ringan untuk memacunya di lintasan. Persaingan semakin ketat. Randy berusaha mengamankan posisi 2. Pada kelas lokal ini, para joki harus memacu kuda dalam 1 putaran. Hujan dan panas silih berganti selama race berlangsung. Meskipun begitu, penonton tetap antusias menyaksikan setiap kelas yang berlaga. Gayo, Gayo, Gayo! Peringkat kedua, luar biasa. Ini emang cepet banget ya race-nya, karena dalam satu pertandingan ini tuh, dalam putaran ini jaraknya 1,5 km dan kecepatannya itu jaraknya harus ditempuh 1,5 menit saja. Keren. Tas dulu dong. Nah, sekarang akan ada pertandingan kuda kelas-kelas lainnya. Pada awalnya, pacu kuda tradisional Gayo digelar sesudah musim panen padi. Pacuan kuda tradisional khas Tanah Gayo ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, dengan jumlah peserta lebih dari 200 ekor kuda yang berasal dari 3 kabupaten di dataran tinggi Gayo. Pacuan kuda tradisional Gayo membagi kelas berdasarkan tinggi badan dan usia kuda. Kelas A berisi kuda super berpostur paling tinggi. Kelas lainnya merupakan kuda peranakan, sedangkan kelas F diisi oleh kuda-kuda lokal Gayo. Dan yang sekarang dipertandingkan adalah kelas B tua. Ini lebih jago dari kuda-kuda sebelumnya dan mereka akan berputar 2 kali. Hati-hati bang! Dekat banget! Masih lanjut lagi! Wow, ini kelihatan stamina-nya luar biasa banget. Sebelum semenit aja udah 1 lap mereka. Dalam pacuan kuda kali ini, peserta dari Aceh Tengah tampil sebagai juara umum. Diikuti oleh tuan rumah Bener Meriah dan Gayo Luwes di peringkat ketiga. Saya sekarang yang latihan, baru naik aja ke dia. Ini dia Maestro ya namanya? Maestro, be good ya. Baik-baik ya, kita jalan-jalan. Ayo Maestro. Jujur saya deg-degan banget. Udah pacu ini tenaganya luar biasa. Ini baru jalan biasa, belum lagi kecepatan tinggi. Saya harus tenang. Maestro, be good. Setelah race selesai, kuda pacu tidak langsung dibawa ke kandang. Nih, salah satu perawatan kuda setelah berlomba atau setelah latihan, mereka nih mandi. Biar seger, kulitnya bersih. Gak cuma manusia aja yang mandi ya, mereka pun rajin loh. Tuh, seneng dia kayak gini-gini.
Pendinginan berguna untuk menjaga otot kuda supaya tidak kram dan menstabilkan kembali detak jantung kuda setelah dipacu. Ini dia darahnya original lokal kan ya? Jadi induk sama bapaknya itu lokal? Ya, induk sama bapaknya. Oh, Gayo. Kuda lokal Gayo mempunyai ciri fisik yang berbeda dari kuda lokal lainnya, terutama surai atau rambutnya yang lebat, kaku, dan bentuk kepala yang lurus seperti kuda thoroughbred. Hujan yang terus mengguyur membuat jalan berbatu yang kami lalui semakin licin. Seperti inilah keseharian para ranger perempuan Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah untuk menjaga kelestarian hutan di desanya. Saya bersama dengan ranger perempuan tangguh akan melakukan patroli di hutan Damaran Baru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, licin banget. Hati-hati, Kak. Para perempuan tangguh ini adalah ranger atau penjaga hutan yang menjadi bagian dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung atau LPHK Damaran Baru. Organisasi ini bertugas menjaga hutan dari perambahan untuk mencegah banjir bandang seperti yang terjadi tahun 2015 silam. Jalurnya bikin surprise tiap saat. Tadi medannya licin, curam, sekarang kita melewati anakan sungai. Hati, Kak. LPHK Damaran Baru diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan sekitar 250 hektar kawasan hutan lindung di desanya. Mereka juga menjaga daerah aliran sungai Wih Gile sebagai sumber mata air untuk 6 desa yang berada di sekitarnya. Hutan ini kaya dengan berbagai macam tumbuhan hutan seperti tanaman pecos atau kicung hutan. Kita lanjut lagi mau mengidentifikasi salah satu tanaman, tapi lokasinya lumayan nih, di kemiringan dan agak tinggi. Gimana, Kak? Bisa? Oke. Bertemu medan terjal seperti ini tak membuat kami menyerah. Para ranger tangguh ini terbiasa melaluinya saat berpatroli. Karena beberapa tanaman sudah berduri, jadi harus hati-hati nih manjatnya. Luar biasa ya medannya. Saya bareng wanita-wanita tangguh jadi ikut merasa kuat. Aduh, masih tinggi. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Saya ikut merasakan semangat mereka yang begitu besar. Ini namanya pohon medang. Tapi ada karinya di situ ya. Kalau yang ini ada benalunya ya? Iya, kari benar. Pendataan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pencatatan titik koordinat, pengukuran, dan mendokumentasikan. Ini sepertinya hujan mau turun lagi, jadi kita mau mencari bahan makanan yang bisa kita makan sambil nanti beristirahat di tempat istirahat di sana. Oke. Ya. Ini apa nih? Ini kan sejenis palem ya, tapi kalau bahasa di sini nih temur. Temur. Tapi ini bisa kita konsumsi juga menjadi makanan kalau kita di hutan lagi nggak kehabisan bahan baku untuk makan. Jadi kami makan apa yang ada, ini salah satunya. Hutan hujan tropis merupakan tempat hidup dan sumber pangan bagi banyak spesies. Pengetahuan dan teknik hidup di alam bebas menjadi hal yang penting saat kita bertualang di hutan. Salah satunya mengenali banyak jenis tumbuhan. Oke, kita bersihin dulu. Nih, kita dapatkan pohon temur kalau di sini namanya. Yang kita manfaatkan nanti umbutnya di dalam sini. Dipotong dulu ya, Kak? Iya. Baru kita kupas. Oke. Palem menjadi salah satu komponen penyusun vegetasi hutan. Dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi.
Tanaman dengan batang beruas ini mampu menyerap polusi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di daerah sekitarnya. Kalau pohon temor ini sejenis palem-paleman. Jadi memang udah dijamin aman, nggak diragukan lagi lah bisa kita makan. Ini umbutnya ya. Coba. Nih umbutnya nih, kita coba. Mari kita coba. Gurih, ada pahit-pahitnya gitu. Satu bahan makanan sudah kami dapatkan. Ibu Sumini mengajak saya mencari jamur di atas sana. Di sini ada jamur kayu yang sepertinya bisa dikonsumsi, tapi coba dicek dulu sama Bu Sumini. Iya. Ini sepertinya nggak ada lah hewan-hewan apapun yang di sini kan. Nah ini biasanya kalau tidak ada hewan jenis apapun yang menghinggapinya, dia nggak bisa dimakan. Iya. Jadi ini nggak bisa dikonsumsi. Oh, jadi ini nggak bisa ya? Enggak. Nah ini dia salah satu skill yang dimiliki ranger, harus mengetahui bahan makanan apa aja yang aman dan tidak aman dikonsumsi. Bu, ini ada apa nih Bu? Kaki 1000. 1000. Itu Ini tidak menggigit. bisa dipegang? Bisa, pegang aja. Aduh, kok serem ya? Dia nggak jenis seperti lipan. Kalau lipan menggigit. Ah gitu. Kalau ini nggak menggigit. Ini aman ya Bu? Aman. Ini kami menemukan sejenis kaki 1000, cuman ini berbeda dengan biasanya ya, warnanya hitam, Ini agak licin. kakinya putih, licin juga. Dan ini tidak menggigit, tidak ada Oh, gitu. bisanya. Sekitar sejengkal tangan saya, jadi nanti kita bisa laporkan ke tim yang ada di tempat istirahat ya. Iya. Kita menemukan ini. Nah ini biasanya kalau kita ganggu dia melingkar tuh dia. Selain flora, ranger perempuan ini juga mendata fauna yang menghuni hutan ini. Ini dia lucu banget. Sudah bersahabat dengan saya tapi nggak boleh dibawa pulang. Oke. Di bawah satu lembar tenda, kami berteduh dan beristirahat. Selain umbut palem, anggota ranger lainnya juga mendapatkan talas dan daun sintrong sebagai bahan makanan. Sambil menyiapkan bahan masakan, sebagian dari anggota tim akan merekap data yang sudah didapatkan dari patroli hari ini. Nah ini sedang dilakukan diskusi, pengumpulan data apa saja yang didapat hari ini, kemudian akan dikumpulkan menjadi bank data supaya kita tahu ada keanekaragaman fauna dan flora apa aja yang ada di hutan ini. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat badan terasa semakin dingin. Kami menyiapkan olahan sederhana untuk kembali mengisi energi. Ini dia menu hari ini, umbut temor dan tumis daun sintrong. Nanti makannya pakai talas juga. Wih, makin lapar nih. Udah pada lapar semua ya, kakak, ibu. Let's go, kita makan. Semangat kebersamaan semakin terasa dengan makan bersama. Ini baru banget buat saya ngerasain dua jenis sayur ini. Tapi enak loh. Umbutnya tuh udah nggak ada rasa pahit-pahitnya lagi, apalagi daun sintrongnya itu ada aroma wanginya. Tambah pakai talas, lebih mengenyangkan. Pengganti nasi. Ahoy! Gitu tandanya enak gitu ya. Ahoy! Sungguh petualangan yang berharga bagi saya. Tekad dan semangat para wanita tangguh ini sangat menginspirasi. Berkegiatan dengan Ranger Tangguh hari ini buat saya bangga sekali karena mereka sangat mengedukasi tentang pentingnya kelestarian alam dan menjaga manusia juga dari bencana. Ikuti jejak saya, jejak petualang!